Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu, yang saya hormati, para dewan juri, yang saya hormati, segenap panitia lomba kultum beserta teman-teman yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama mencari ilmu dalam lomba kultum kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Karena berkat jasa beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang membangun dan mana yang merusak. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Rika Nur Hamidah, akan membawakan kultum yang bertema Adakah orang tua yang durhaka? Apa yang terbesit di dalam benak teman-teman sekalian ketika mendengar kata orang tua? Ayah, ibu, rumah, atau panutan? Sungguh beruntung apabila teman-teman terbesit kata-kata tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang tua adalah ayah dan ibu yang memberikan tanggung jawabnya kepada anak terhadap pendidikan dan segala aspek kehidupannya dari mulai bayi hingga ia dewasa. Menurut John Locke, orang tua adalah pendidik pertama di dalam keluarga. John Locke mengibaratkan seorang anak sebagai sebuah kertas kosong, di mana bentuknya, rupanya, dan isi kertas kosong tersebut tergantung bagaimana orang tua mendidik, merawat, dan memberikan pendidikannya. Pendidikan ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa kewajiban lainnya yang harus ditunaikan oleh orang tua, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu ghiladun shidadun wa ya'sunallaha ma amarahum wa ya'maluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang keras dan kasar, dan mereka tidak akan durhaka terhadap apa yang mereka perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan terhadap apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa sebagai orang tua, kita harus menjaga diri kita dan anak kita dan keluarga kita dari api neraka. Kewajiban ini adalah salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada orang tua, supaya anak tersebut dapat selamat di dunia dan juga di akhirat. Kewajiban-kewajiban ini bukan semata-mata karena rasa kasihan orang tua kepada anak, tapi kewajiban ini adalah perintah langsung dari Allah, di mana ketika orang tua melanggar, maka ia sudah menodai perintah Tuhan. Kewajiban seringkali diidentikan dengan hak. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh orang tua ketika ia telah melaksanakan kewajibannya, sehingga muncullah kata berbakti. Berbakti sering diidentikan dengan anak. Apakah berbakti dapat muncul dengan sendirinya? Tidak mungkin. Berbakti tidak akan muncul dari dalam diri seorang anak dengan sendirinya tanpa ada ajaran, aturan, dan contoh dari orang tua tersebut.
Selama ini kita sering menyudutkan anak yang tidak berbakti sebagai seorang yang durhaka, sebagai anak yang durhaka. Mungkinkah ia durhaka karena dirinya sendiri? Atau mungkinkah ia durhaka karena orang tuanya juga durhaka? Lalu bagaimana kriteria orang tua durhaka ini? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang tua yang durhaka adalah orang tua yang melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, di mana kewajiban dan tanggung jawabnya ini ada 4. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap pendidikan dan akhlak anaknya. Yang kedua adalah tanggung jawab dan pendidikan terhadap akidah. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap pemeliharaan kesehatan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap pendidikan dan intelektualnya. Ketika orang tua tidak mampu memenuhi 4 tanggung jawab ini, maka ia dianggap telah melanggar kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, dan ia dapat dikriteriakan sebagai orang tua yang durhaka. Orang tua yang durhaka adalah orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya, baik secara verbal, kekerasan, maupun emosional. Menurut Syekh Ali Jaber, terdapat 10 kriteria orang tua dikatakan durhaka kepada anaknya. Di antaranya adalah: yang pertama, mencaci maki anaknya; yang kedua, menghina anaknya; yang ketiga, membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Secara tidak langsung memang tidak melakukan kekerasan secara fisik, tapi perasaan dan emosional anak akan terganggu dari perbandingan ini. Yang keempat adalah melarang tanpa sebab. Yang kelima, selalu memberikan ancaman. Yang keenam, mencintai tanpa syarat. Yang ketujuh, memberikan informasi yang salah. Yang kedelapan ialah mendoakan anak yang buruk. Yang kesembilan, selalu membandingkan dan juga merendahkan perasaan dan kepercayaan diri anak. Dan yang terakhir adalah membongkar aib anak di hadapan orang lain. Apabila orang tua tersebut melakukan 10 di antaranya ini, harap hati-hati para orang tua, maka dapat dikatakan sebagai orang tua yang durhaka. Di dalam Al-Quran ataupun hadis, tidak banyak ayat yang menjelaskan tentang orang tua yang durhaka. Tapi di dalam beberapa hadis disebutkan, ketika orang tua tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka ia dianggap sebagai berdosa. Salah satu hadis sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'an yaqut", yang artinya adalah cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan apa yang ia tanggung. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini diketahui bahwa ketika seorang tua menyia-nyiakan yang menjadi tanggung jawabnya, maka ia dikatakan sebagai seorang pendosa dan dianggap sebagai orang tua yang durhaka. Hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekian kultum singkat dari saya. Semoga yang sedikit ini dapat bisa memberikan barokah dan manfaat di kehidupan selanjutnya. Semoga teman-teman, para orang tua, dan juga saya dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik ke depannya. Saya memohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi bibit dan menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Penutup dari saya, sudah tua sibuk cari warisan, masih muda sibuk cari pacar. Jangan lupa sama kewajiban, karena perintah Tuhan tidak bisa dilanggar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.